Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bosku, lanjut. Ya, ini saya mau berterima kasih kepada Pak Agus ya. Pak Agus Semarang, Bos. Ya. Nah, ini Bos. Setelahnya, Bos, yang kemarin ya. Sama terima kasih Pak Agus ya. Ini ternyata brojol lagi, Bos ya, setelah diambil jenengan itu ya. Nah, itu kan. Nah, ini. Dan ada pertanyaan dari teman-teman ya, yang kebingungan tentang ini. Lanjut ini dulu ya. Ini yang saya katakan itu Pak Agus, yang tanpa pejantan itulah itu diambilnya ya, dia itu ada sekitar ada bronjolan-bronjolan itu ya, saya katakan sedulurnya gitu, itu seperti itu Pak Agus ya. Dia bisa menyimpan, dan sebenarnya di video-video sebelumnya kan ada saya jelaskan dia bisa menyimpan, itu seperti itu dia punya kelebihan seperti itu. Jadi walaupun tidak ada pejantan pun dia bisa seperti itu, kata mitos orang Jawa dulu bilang gitu ya, geset itu seperti itu Pak Gus ya. Ya Pak Gus, makasih ya. Ini sundulannya berhasil lagi Pak Gus. Semoga besok-besok diambil lagi ya Pak Gus ya. Dan jangan lupa teman-temannya ya, siapa tahu mau bibitan dari kita Pak Gus ya. Tuh. Dan ini ada jawaban dari subscribe lagi ya Pak. Katanya Mas, kalau kita pemberian pakan dedak itu bisa macir ndak gitu, ada juga yang gitu. Dan ada juga yang bilang, Mas, ternak saya itu, domba saya kalau kawin betinanya disundang lagi, perutnya itu berpengaruh di kehamilan, dan nanti itu kenapa gitu. Dia penasaran lah. Waduh, saya bukan dombanya kok saya yang ditanya. Sebetulnya tanya dombanya aja ya Pak Bos ya. Aduh, pusing ya. Ya ini saya jelasin satu-satu ya Bos ya. Nah ini mengenai domba yang makan dedak itu Bos ya. Nah, itu enggak masalah Bos, enggak masalah, enggak berpengaruh apa dia macir atau dia nanti kegemukan dan sebagainya, enggak masalah Bos. Ya, ya yang penting kan udah sebetulnya di uploadanku sebelumnya kan udah saya jelaskan. Semua yang berlebihan itu enggak baik. Dan sebaiknya apa? Sebaiknya itu Anda itu di balance, jadi disesuaikan lah. Ya ada hijauannya, ada dedaknya gitu ya. Jangan penuh dedak semua full kan, jangan. Konsentrat semua itu kan jangan. Yang bagi yang pakai konsentrat gitu kan, diberi hijauan lah. Di sedikit gitu, dicampur-campur. Yang paling bagus itu campur. Nanti di kemudian hari biar tidak katakanlah kata bahasa Jawa itu gelo, ya. Nanti kata bahasa Indonesia menyesal di kemudian hari, karena apa? Timbul berbagai problem yang tidak kita inginkan, seperti itu Bos ya. Ini baru Bos, baru brojol ini. Nah, terima kasih Pak Agus ya. Nah itu ya, subscribeku yang mau beli sekitaran ya beberapa kota lah dari kota saya ya. Terima kasih Pak Gus. Ini ternyata berhasil ini Pak Gus. Ini saya sengaja ingin tunjukkan kepada jenengan, ini video ini khusus untuk jenengan ini ya kan. Jadi kan saya bukan bohong sama jenengan kan. Ini ternyata brojol kan. Oke Pak Agus ya. Ini besok lah nanti saya upload Pak Agus ya. Ini murni brojol lagi, berarti kan perkataan saya nggak bohong sama jenengan kan. Ini diambil Pak Agus. Nanti selang nggak lama nanti akan brojol-brojol lagi Pak Agus gitu ya. Oke bagus ya, itu bagus ya, sesuai ya. Nah ini katanya ya Bos betul. Itu anak saya diambil Pak Agus yang kemarin. Aduh ini nggak jelas juga itu dombanya ya Bos ya. Itu yang untuk dedak ya, jangan bingung Bos, kasih terus aja, nggak masalah kalau jenengan nggak takut tekor ya, untuk pengeluaran dan sebagainya. Karena untuk pemicu mungkin biar gemuk gitu, gimana nggak pengaruh untuk macir dan sebagainya, nggak. Kalau domba itu macir tetap macir, kalau enggak ya enggak berpengaruh. Itu udah saya jelaskan lah di video-video sebelumnya, kalau ciri-ciri macir dan penyebabnya gitu. Mungkin penyebabnya belum ya. Kalau penyebabnya itu jelasnya itu juga saya kurang begitu ngerti, tapi udah saya jelaskan lah di video-video sebelumnya ya Bosku ya. Ya oke Bosku ya, siap ya. Udah saya singgung-singgung dikit demi sedikit yang domba macir itu. Itu kalau fase normal dia nanti jatuh ya Bos ya, itu ambilnya jatuh ya Bos ya. Nah itu yang namanya sedulurnya dimakan lagi, kata orang Jawa itu kadang dimakan lagi gitu ya.
Jadi yang satu, yang kedua itu yang mengenai indukan dikawinin terus perutnya disundang gitu ya bos ya. Perutnya disundang gimana gitu katanya. Gini bos ya, kata disundang itu gini, itu kalau saya katakan dia itu minta lagi bos. Ya bos ya, dia minta lagi ya katanya. Iya bos betul, kok Anda tahu? Nggak jelas loh. Itu bos ya, jadi jenengan jangan panik. Waduh bos lah gimana nanti berpengaruh sama janin enggak gitu. Enggak. Ini udah jelas ini. Ya bos Anda tahu. Bukan saya tahu bahasa hewannya enggak, karena kita sering ya, yang jenengan bilang itu ya saya pernah juga melihatnya gitu. Kadang jenengan amati aja kakinya itu garu-garu ke bawah gitu, itu minta lagi. Ya bilangnya ini nungging dong kamu. Gitu. Suruh nungging gitu. Iya itu karena dia itu ya minta jatah lagi lah intinya gitu aja ya bos ya. Nanti kalau saya terangkan itu wah ini YouTube-nya nggak jelas, pasti ada kena konten yang gitu-gitu bos. Susah kalau saya jelaskan. Kalau minta jelasnya lebih real, terperinci lagi ya jenengan bisa belajar ke saya, terus kalau ndak cantumkan nomor HP lah, gratis bos konsultasinya ya. Oke ya, berbagi yang bermanfaat itu menyenangkan bos. Oke. Semoga menjadikan amal jariah dan barokah jenengan nanti ya, dan barokah kita semua. Oke bos. Ini mau berdiri bos. Ini ya bos, ini baru ini. Itu kan udah keluar tuh kalau normal ya, fase normal, nggak seperti kemarin harus kita lakukan, dan udah saya contohkan juga ya untuk masalah ambing yang nggak bisa turun kayak gitu. Nanti bisa ini anaknya, bos ini siapanya bos? Itu ibu kamu di mana di sana? Aduh ya bos ya, dua pertanyaan sedikit ya, itu mengenai dedak dan mengenai gimana betina disundang lagi ya bos ya. Disundang, ditandukin, perutnya itu berpengaruh sama janin enggak, dan nanti itu karena bahasa isyarat aja bos. Kalau menurut saya itu saya terangkan itu bahasa isyarat, bahasa isyarat sama ininya, sama indukannya bos. Ya betul bos. Enggak jelas. Anak saya jangan diganggu bos. Itu ya bos ya yang kebingungan ya. Aduh susahnya saya lupa itu ya. Jangan bingungan kalau kayak gitu ya. Lah sebaiknya gimana bos ya, biarin aja lah, itu insting hewan normal, jangan kebingungan jenengan. Jadi jenengan jangan kebingungan, itu insting real hewan. Seperti itu. Terkadang kalau jenengan amati kakinya juga yang jantan garu-garu ke bawah. Itu baru-baru ke bawah ini ya. Mungkin fase apa ya, fase gimana, apa domennya suruh ke belakang lagi atau kakinya atau gimana, aku kurang paham. Itu pasti kayak gitu, kayak pejantannya itu sambil lidahnya itu apa ya, karo bahasa Jawa itu belet-belet. Gitu ya, sambil bilang bebek gitu. Itu kalau saya terangkan kayak gitu, aduh pusing ya. Itu yang seperti saya lihat gitu. Wah ini malah lagi belajar mau nusuk bos, ini barusan aja bos. Dari itu masih basah, itu kan masih basah ya, sekitar sekitar setengah jam, 1 jaman lah. Dan ini video ini saya buat juga untuk dua subscribe yaitu yang kebingungan kemarin itu. Ya lama bos, maaf ya, itu yang masalah dedak dan masalah pejantan yang menanduki betinanya setelah dia kawin terus nanduk lagi seperti itu. Itu jawabannya itu minta jatah lagi bos ya. Gitu aja bos ya. Yang bermasalah enggak bermasalah dan sebagainya, itu memang instingnya seperti itu. Karena mungkin si betinanya yang ngasih jatahnya 1 kali bos ya. Mungkin enggak terus-terusan gitu. Ya bos ya. Kayak gitu, dan biarin. Biasanya kalau pejantan yang kayak gitu itu biasanya mengganggu si betinanya makan biasanya gitu, kayak gitu ya. Biasanya sering mengganggu itu ya. Sering mengganggu. Ya kayak gitulah instingnya, nggak masalah, itu insting hewannya seperti itu, real di lapangannya seperti itu. Jadi jangan kebingungan. Yang jadi problem itu jenengan kebingungan karena belum tahu gitu. Ini kenapa nanti mengganggu janinnya enggak gitu ya. Oke bosku, masalah dedak. Masalah dedak bisa menyebabkan majir enggak masalah. Jenengan beri apapun kalau dia enggak majir. Kalau majir itu fasenya itu lain. Ya bosku ya. Kalau majir itu lain. Karena itu kalau majir itu saya juga kurang begitu realnya gitu.
karena biasanya kalau macir itu ya kalau dia susunya putingnya itu ke atas, dan itu juga fasenya saya kurang tahu karena saya juga dulu pernah dia itu beranak 1, 2, pernah langsung mengalami macir juga pernah, baru beranak 3 ya, jadi fasenya nggak tepat gitu, nggak jelas ya, kayak gini nanti macir gitu nggak. Jadi saya juga kurang begitu realnya itu, belum ketemu juga apa itu nanti, tapi basic itu saya pilih indukan yang tidak menuju ke situ gitu. Dan di video sebelumnya juga saya jelaskan mengenai kalau yang rawan-rawan macir itu indukan yang kayak gini itu saya jelaskan ya. Sudah saya jelaskan indukan yang rawan-rawan macir itu yang ciri-cirinya kayak apa, mengarahnya ke sana itu yang gimana gitu kan, sudah saya jelaskan bos ya. Udah saya jelaskan yang mengarah ke situ yang bisa menyebabkan macir, dan ya persentasenya berapa persen lah. Dan sudah saya contohkan juga indukan yang enggak rawan macir itu kayak gimana gitu. Oke bosku ya. Dan video ini khusus buat Pak Agus ya. Pak Agus, saya sangat berterima kasih karena ini real untuk pembuktiannya Pak Agus ya. Saya berterima kasih sekali karena sudah mau mengambil domba-domba saya ya. Oke bos. Oke Pak Agus ya, kalau mau ya yang kecil-kecil diambil lebih cepat Pak Agus ya. Aduh, jangan mau yang besar-besar aja Pak Agus. Aduh, yang kecil Pak Agus, yang diutamakan yang kecil diambil Pak Agus biar cepat lagi Pak Agus ya. Aduh, kalau yang besar kita lama Pak Agus ya. Kalau yang kecil-kecil ini cepat Pak Agus. Oke, terima kasih Pak Agus ya. Semoga sukses di jenengan dan kita semua yang melihat channel YouTubeku dan belajar. Mari kita belajar peternak. Salam peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.